Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan membacakan cerita horor dari akun Facebook yang bernama Dayura dari Dayulia yang berjudul Celaka Benang Merah Ciremai. Linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Gimana sih Pan? Kok bisa ketinggalan? Ya maaf, gue kira udah lo bawa tadi. Maafin gue, insya Allah kita gak akan kekurangan minum. Bukan masalah bakal kekurangan minum apa enggak. Itu Tupperware punya nyokap. Kalau hilang gimana? Gadis di hadapanku, Cindy, sekaligus kekasihku, terus marah karena aku yang tersengaja tidak membawa botol minumnya, sehingga membuat Tupperware yang katanya punya ibunya itu tertinggal di base camp. Karena aku pikir ketika aku keluar dan dia masih di dalam bersama yang lain, Tupperware itu dia bawa dan masukkan ke dalam tas carrier-nya, sebab botol itu berada tepat di samping tasnya. Gue ganti kalau sampai hilang. Udah jangan marah lagi, kita mau muncak Ciremai loh ini. Sebelum gue keluar, gue udah minta tolong ke lo kan, bawain. Emangnya lo gak denger? Gue denger, maaf gue lupa. Hayo ribut mulu. Susi tiba-tiba datang dan menepuk kedua pundakku, sehingga aku yang tak siap sedikit terdorong ke depan, menubruk Cindy, lalu tersengaja menginjak kakinya. Apaan sih? Injak-injak? Sakit tahu. Refleks Cindy balas mendorong dadaku sampai aku mundur beberapa langkah. Maaf gak sengaja, kataku lagi, sembari memegangi satu tangannya sebelum dia menarik tangannya kembali. Tak mau disentuh, membuat Susi yang tadi mengagetkanku merasa bingung lalu diam. Cindy berjalan meninggalkan aku dan Susi, kembali ke teman yang lain. Ngapapan? Kok Cindy sampai marah kayak gitu? Gue gak sengaja lupa bawa botol minumnya di base camp. Katanya itu punya nyokapnya. Yaelah, kayak bocah aja. Takut dimarahin nyokap gara-gara Tupperware hilang. Aku tak menganggap perkataan Susi yang terakhir dan berjalan menghampiri Cindy juga teman yang lain di pos Cibunar. Sebelum ini kami berdua memang sering terjadi perdebatan. Mungkin lebih tepatnya Cindy yang terlalu mempermasalahkan, seperti masalah-masalah kecil yang telat balas chat lebih dari 5 menit, atau masalah sepele yang seharusnya bisa dibicarakan baik-baik dan tak harus marah-marah seperti itu. Sudah selama 1 bulan kami seperti sekarang. Jadi ini bukanlah perdebatan yang serius untuk pertama kalinya selama 1 bulan ini. Sekitar jam 11 siang kami sampai di pos Cibunar, mengisi botol-botol minum yang sempat kosong karena digunakan saat di base camp. Sebab hanya di pos inilah mata air satu-satunya sebelum mulai muncak. Selama di pos ini, Cindy seperti benar-benar menghindari, tak mau didekati. Bahkan saat aku ingin menggawainya saat mulai naik, dia begitu cuek dan tidak mau, memilih berjalan di barisan kedua dari depan, sedangkan aku berada di barisan ke-10, paling belakang. Sekitar pukul 1:30 lebih, kami baru sampai di pos Kandangamis. Di sana bukan hanya kami bersepuluh saja, tetapi banyak juga pendaki-pendaki lain yang turun, dan beberapa orang yang sama tengah naik tapi tertinggal oleh rombongan. Aku berjalan menghampiri Cindy yang baru saja duduk di batu yang rendah dan tengah selonjor. Dia mengipasi wajah dengan tangan, seolah angin dari gerakan tangannya akan menghilangkan gerah yang dirasa. Susi, Rudi, Dito, Anwar, Ella, dan Ulwa duduk bergerombol, sedang Cipto dan Bagas berjongkok sembari minum dan menyulut rokok. Ella datang bersama Cindy
mereka satu kerjaan. Sedangkan Ulwa, Susi, dan yang lain datang bersamaku ke base camp. Kami berdelapan adalah teman kerja yang kebetulan cuti karena tempat kerja sedang direnovasi atau diperluas. Meski begitu, kita semua sudah cukup saling akrab karena sebelum keberangkatan sudah mulai akrab dalam grup chat WA. Di sini yang sering muncak adalah Cipto, Anwar, dan Rudi. Aku dan Bagas hanya sesekali, mungkin 1 tahun sekali atau 2 kali. Sisi, Cindy, dan Ulwa juga Ella. Ini adalah pendakian pertama mereka. Entah hanya perasaanku saja mungkin. Cindy sengaja duduk memisah diri. Aku duduk di sampingnya, sembari memberikan minum dari botol yang kubawa. Dia menerima tanpa berkata, dan meminumnya. Seperti yang lain, kami beristirahat. Aku menyulut rokok. Baru 2 kali hisapan, Cindy mengomel. Ngertiin gue kek, gue capek, sesek, baru juga istirahat, lo malah ngerokok. Kalau mau ngerokok, jangan di dekat gue, sana agak jauh dikit. Tak ku jawab sepatah kata pun, langsung kumatikan rokok di jari dan kulempar, asal saat kupastikan sudah benar-benar padam. Aku memilih mengalah dan selalu begitu. Meski dalam kondisi marah, Cindy tak banyak menolak perhatian yang aku berikan. Hanya memang aku tak mendapat balasan sikap yang baik, seperti senyumnya. Sejak dari bawah, yang kulihat hanyalah wajahnya yang jutek dan dingin. Tak jarang aku merasa bahwa aku hanya mengganggunya. Sekitar jam 3, kami mulai melanjutkan perjalanan lagi. Seperti awal, dia kembali berjalan di barisan kedua dari depan, di belakang Ulwa. Sedangkan aku kini beralih di barisan ke-9 karena Cipto yang meminta berjalan paling belakang supaya agak santai berjalan. Namun tiba-tiba Cindy yang di depan sana berteriak, "Yang paling belakang, ngalangin jalan!" Sontak mereka yang berada di barisan depan sesekali menoleh ke belakang sambil tertawa ringan, memastikan siapa yang berada paling belakang termasuk Cindy. "Loh, Mas Cipto ternyata maaf, kukira dia," kata Cindy. "Lah, kenapa emangnya?" tanya Cipto sambil tertawa di tengah napas yang tidak stabil karena mulai lelah kembali. Nggak apa-apa," aku terdiam. Terus berjalan, tapi perkataan Cindy sempat membuatku kepikiran. Apa maksudnya? Yang paling belakang ngalangin jalan. Lalu ketika dia mengecek yang paling terakhir adalah Cipto, dia meminta maaf dan berkata, "Kira dia." Jadi maksudnya adalah dia itu aku. Karena yang paling belakang sebelumnya adalah aku. Namun apa maksudnya? Aku menghalangi jalan. Jalan siapa? Dan siapa yang kuhalangi?